Sorry ya, kita akan menyapa kehidupan kita melalui firman Tuhan yang hidup di Natal yang indah ini yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat yang kelima, saya akan membaca untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang menjadi temanya adalah ayat 5b, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Di Natal yang indah ini saya ingin semua bersorak-sorai, bersukacita karena pandemi apapun tidak bisa merebut sukacita Natal kita. Maka tadi ada MC bawa jargon. Kalau pendeta Johannes Butar-Butar Eporus 2036, jargonnya harus ada juga, ya kan? Kalau saya katakan Yesus, jawabnya luar biasa. Yesus luar biasa. Kalau saya katakan HKBP Villa Indah Permai diberkati. HKBP Villa Indah Permai Yesus. Saya ingin bawa satu nama Namboru saya, Corona. Pergi dari dunia ini, ya kan? Itu yang menjadi doa-doa kita bersama. Corona, Corona, pergi dari dunia ini, ya kan? Sekali lagi ya, Yesus, Corona, HKBP Villa Indah Permai. Luar biasa, terpujilah nama Tuhan, ya kan? Saya tidak merasa sendiri di sini, walaupun tidak ada jemaatnya, ya kan? Saya bersuka cita walaupun kita sedang live streaming, karena firman Tuhan pada saat ini ingin menyapa kehidupan kita. Aku tidak pernah berjalan sendiri. Dan yang menjadi pesan utama di ayat 5b tadi, Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Di tengah kehidupan ini ada persoalan kalau kita menjatuhkan hati kepada seseorang. Yakinlah orang tersebut belum tentu setia di dalam hidup kita. Iya kan? Ada yang setia yakni satu nama nanti kita bahas. Tetapi banyak nama yang menyatakan dirinya setia. Setelah berproses oleh waktu, ujung-ujungnya meninggalkan kita. Siapa di sini yang pernah dikatakan oleh laki-laki, aku mencintai engkau? Holong do rohaku tuho ito. Adong pertanyaan, iya kan? Ada yang pernah di sini? Puji Tuhan ya, nggak ada ya. Yang di rumah banyak, iya kan? Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, laki-laki juga seperti itu. Beb, kaulah yang paling tampan. Tanpamu aku tidak bisa berjalan di malam hari, iya kan? Kukuruyu. Sorry ya. Tetapi di tengah proses kehidupan seringkali orang yang menyatakan hidupnya ingin mendampingi kita, hidupnya ingin diserahkan di tengah kehidupan kita, hidupnya ingin menjadi pelindung kita, meninggalkan kita. Bahkan orang tua kita yang sudah katanya, aku akan memberikan segala apa yang mampu kuberikan. Tetapi persoalannya banyak anak di tengah kehidupan, banyak remaja, banyak pemuda di tengah kehidupannya sering merasa sendiri. Ini yang menjadi tantangan yang saya ingin katakan, intimidasi akhir zaman adalah setiap pribadi orang yang sering bersekutu kepada Tuhan selalu merasa hidupnya sendiri. Tantangan di tengah akhir zaman, sekali lagi saya katakan, seringkali manusia yang intim kepada Tuhan merasa hidupnya sendiri dan tidak pernah merasakan sukacita. Ini yang menjadi realita. Maka anak-anak muda, anak-anak remaja seringkali menyikapi realita kehidupannya kayaknya lebay, ya kan? Ada yang tahu satu nama Lewis Capaldi? Oh iya, yang di rumah tahu ya.
Lewis Capaldi ya kan, gak ganteng-ganteng amat dia. Tapi gimana lagunya? Gak ada yang tahu ya, puji Tuhan. Yang di sini ada yang tahu? Lewis Capaldi gimana? Refnya? Yang enak itu ya kan, yang setiap kalau ke kafe ngedenger lagu itu, ngedenger TikTok lagu itu, ngedenger YouTube lagu itu. Judulnya yang nyanyikan. Ayo, ini pemusik nggak ada yang tahu lagunya ya? Pemusiknya puji Tuhan kita punya pemusik usia 70-an ya. Iya luar biasa. Ya kan? Atau lagunya apa? Climb Scott. I climb every mountain and swim every ocean and just to be with you. Enak kalau nyanyiin lagu itu. Apalagi manusia sekarang yang baru ditinggalkan oleh pasangannya, yang katanya aku cinta engkau, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Sorry, kebanyakan orang di tengah akhir zaman ini, bahkan dia yang sudah memuji dan memuja Yesus, seringkali di tengah kehidupannya, seringkali memakai cara dunia dan larut di dalam cara dunia tersebut. Kita jarang mengandalkan Tuhan. Anak-anak muda jarang mengandalkan Tuhan ketika ditinggal pacarnya. Kebanyakan memakai cara dunia. Yang cewek sering ngegalau, yang cowok mabok-mabokan, yang cewek sering tangis-tangis di depan kawannya, curhat, curcol, ya kan? Yang cowok sering kali merusak dirinya bersama kawan-kawan. Ini yang menjadi realita. Kenapa orang sering kali merasa dirinya sendiri? Karena dia tidak pernah memakai satu kuasa, yakni Tuhan Yesus pergi ke surga, tidak pernah meninggalkan manusia sendiri. Janjinya ya dan pasti, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Maka Tuhan Yesus selalu memberikan hal yang pasti, yakni Roh Kudus beserta dengan kehidupan kita. Amin. Maka kalau ngegalau enak di dalam Tuhan. Anak-anak muda di sini kalau ngegalau yuk di dalam Tuhan, agar engkau tidak hancur. Coba kita nyanyikan, Lord I give you my heart.
kehidupanmu engkau masih remaja. Banyak orang yang mungkin menyepelekan dirimu, tahu apa. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya ingin mengatakan, engkau harus memakai kuasa yang diberikan oleh satu nama yang indah, satu nama pemegang kehidupan, Yesus Kristus. Maka pakai cara dunia itu akan membawa engkau ke dalam kehancuran. Kalau engkau memakai cara Tuhan, engkau akan tahu bersyukur, Tuhan, aku tidak pernah sendiri. Tuhan, aku bangga memiliki Yesus Sang Penebus. Hari Natal boleh pandemi merundung kehidupan. Hari Natal mungkin orang tuaku sedang terkena penyakit COVID. Mungkin banyak keluargaku terkena penyakit COVID. Tetapi hari Natal Tuhan menghadirkan satu sukacita yang baru. Aku selalu bersama dengan Tuhan. Ini cara yang diinginkan oleh Tuhan kok. Agar di tengah kehidupan kita di Natal yang indah ini membawa hidupmu semakin hidup. Terlampau banyak tantangan, tetapi saya ingin katakan sebagai hamba Tuhan, kalau engkau memakai pikiranmu engkau tidak kuat. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan inginkan. Kawan-kawanku semua HKBP Villa Indah Permai, remaja dan pemuda dimanapun kau berada, studimu sedang mengalami tantangan. Kau bukan orang yang pinter-pinter amat, tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, hikmat yang diberikan Tuhan mampu diberikan kepadamu. Dan saya selalu mengatakan, berbeda orang pintar dengan orang berhikmat. Kalau engkau berada di dalam Tuhan, maka engkau bukan hanya pintar, karena pintar hanya menjawab soal-soal yang diberikan. Tetapi hikmat yang diberikan Tuhan bukan hanya menjawab soal-soal, tetapi engkau memenangkan persoalan kehidupan. Itu yang harus kita aminkan di tengah kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya menyaksikan seluruh panitia bekerja sungguh luar biasa. Sebelum live streaming ini terjadi hujan deras, di mana-mana banjir. Yang gak pernah bawa pel, dia ngepel. Lipstiknya udah di situ, dandanannya udah menor ya kan. Beda tipis lah, ngetris sama lenong bocah, ngetris sama ondel-ondel. Enggak lah, cantik. Tetapi saya ingin katakan dia terjun langsung. Karena ada satu visi, Tuhan memenangkan kehidupannya. Aku tidak pernah berjalan sendiri. Hujan berhenti. Kalau saya melihat sampai sekarang juga langit masih mendung. Yang di rumah kalau tidak percaya boleh melihat langit sekarang. Tetapi sungguh luar biasa, tadi sempat banjir. Ruangan gereja ini sempat banjir. Tetapi sungguh luar biasa kerja sama tim. Engkau diberkati oleh Tuhan. Seluruh panitia tahun 2020 ini, benar saya selalu menyaksikan 2020 adalah warna double blessing dari Tuhan. Amin. Maka terima berkat dari Tuhan double. Maka terima berkat dari Tuhan, perlindungannya double. Ketika pandemi sedang merundung Villa Indah Permai ini sekalipun, kita tetap sehat. Amin. Karena HKBP Villa Indah Permai, puji Tuhan langsung gak nyambung ya. Harusnya tektoknya enak karena anak-anak muda gitu. Saya walaupun HKBP gitu kan harusnya enak. Ada dimensi di antara pemuda yang satu dengan pemuda yang lain di ibadah live streaming ini, karena semua belajar kok. Karena semua yang ada di dunia ini belajar. Gereja-gereja belajar. Tidak ada big church, tidak ada small church, tidak ada big building, tidak ada small building. Di tahun 2020 ini semua sama di hadapan Tuhan. Dan saya imani semakin kita mempelajari. Begitu banyak keluh kesah. Tapi saya ingatkan kepada kita semua, HKBP Villa Indah Permai, jangan pernah bipolar faith.
Kalau saya mengatakan bipolar adalah berpribadian ganda. Kalau berkepribadian ganda, dia mampu sekarang ketawa, sebentar lagi nangis. Kalau bipolar faith, dia tahu prinsipnya kalau berdoa itu pasti Tuhan akan menggenapi. Tetapi di dalam prosesnya dia selalu ragu. Tuhan, si Jessica no limit Tuhan boruh tajulu. Iya, panggilannya Jess no limit dia. Dia anak Mobile Legend juga dia. Itu masih jomblo Tuhan, gue udah naksir, gue udah stalking. Udah 3 tahun Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau bisa dia jodohku Tuhan. Ih, kukuruyuk, ya kan? Kita sudah bawa ke dalam doa dan kita sudah bawa kepada Tuhan. Tapi kalau ketemu Jessica banyak yang gemeteran juga, ya kan? Ini yang saya ingin katakan. Setiap kita Tuhan, aku ingin pekerjaan lebih baik daripada pekerjaan yang kemarin. Kita sudah bawakan kepada Tuhan. Tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan menunggu kita mulai komat kamit sama mama kita. Ma gimana sih ma, kayaknya aku gak diberkati Tuhan ma, Tuhan Yesus. Ma kemana sih ma, ini harus kerja gimana, pusing ma. Minta duit lama 2 juta ma, buat apa? Skincare lah ma. Ih, ujung-ujungnya skincare juga ya kan. Buat facial ya kan. Sorry ya, banyak kita di tengah kehidupan ini sering seperti itu kok. Di tengah kehidupan ini kita sudah bawa ke dalam doa kepada Tuhan, tapi kita masih ragu. Saya ingin katakan sekali lagi, kamu tidak pernah berjalan sendiri. Maka pakai cara Tuhan, pakai cara kebenaran firman. Orang yang tidak berjalan sendiri, orang yang diberkati oleh Tuhan, orang yang dilindungi oleh Tuhan. Maka langkah profetik yang harus dilakukan adalah selalu membawa diri ke dalam kebenaran. Selalu membaca kebenaran. Selalu bekerja sama dengan Dia yang benar di dalam doa. Maka hidupmu bukan hanya diberkati, tetapi hidupmu mampu bersukacita 1000 tantangan pun yang sedang kau jalani pada hari ini. Saya imani HKBP Villa Indah Permai akan semakin luar biasa. Akan banyak saudara-saudari menjadi pemimpin-pemimpin di hari yang akan datang. Saya melihat akan banyak pengusaha sukses yang jujur. Saya melihat akan banyak para direktur manajer yang mampu takut akan Tuhan menjadi platform hidupnya. Ini yang menjadi pesan utama di tengah kehidupan kita. Natal merubah hidupku. Itu yang seharusnya kita imani. Maka Yesus yang lahir bukan lahir tanpa hasil. Yesus yang lahir tidak hanya lahir di kandang domba. Yesus yang lahir di tahun 2020 ini adalah lahir di hatiku, di pikiranku. Maka hidupku harus memberkati banyak orang. Banyak yang perlu kita lakukan. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh jemaat HKBP Villa Indah Permai. Terkhusus seluruh parhalado yang mau bekerja sama dan mau terjun langsung menjadi sama seperti anak muda. Gak gampang ya. Terima kasih untuk kita semua yang menonton live streaming ini. Saya imani tahun depan kita akan kembali berkumpul ini setelah kita divaksin, ya kan? Setelah kita menerima apa yang sudah diberitakan oleh pemerintah. Iman, imun, satu lagi aman. Maka saya katakan 3M, martangiang, manjaha, bibel, dohot mangulaon hatana. Ima protap nasihat Tuhan. Saya imani setiap kita juga akan menjalani dimensi kehidupan ini lebih menarik lagi. Kalau tahun ini sungguh sangat banyak orang yang sudah tidak lagi alergi dan tidak lagi kaku di depan kamera. Tadinya gayanya sama. Setiap ada kamera yang cewek gayanya tadinya sama kan? Setiap cowok kalau di depan kamera
Sekarang karena sudah luar biasa COVID ini banyak mengubah kita. Maka banyak artis-artis rohani. Bukan hanya tampil di foto, bukan hanya tampil bagus di depan kamera. Tetapi luar biasa dia mau mempelajari walaupun itu bukan bidang studinya. Itu yang menjadi catatan penting, maka nilai positif harus kita perbanyak. Tadi ada berita yang dibawakan melalui video, apa positifnya, apa negatifnya. Tolong tahun depan kita lupakan yang negatif. Kita sounding semua yang positif. HKBP Villa Indah Permai, cuman satu orang yang masuk surga, ya kan? Iya. Saya mohon sekali lagi, tahun depan soundingkan semua yang baik. Semua pengalaman rohanimu, engkau diberkati Tuhan, engkau dimenangkan, engkau diselamatkan, engkau disembuhkan. Itu yang harus selalu kita sounding kepada masyarakat. Itu yang harus selalu kita influence kepada seluruh dunia ini. Tuhan Yesus baik. HKBP Villa Indah Permai. Yesus. 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 HKBP Villa Indah Permai. Corona. Kita akan menang dan dimenangkan Tuhan. Sambut sukacita Natal. Pandemi ini tidak membuat sukacitamu menjadi berubah. Karena Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus menghapus dosa kita. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu di tengah hidup kami. Kami tidak berada penuh di rumah-Mu yang kudus ini. Kami mendengarkan firman Tuhan. Kami melihat rangkaian acara Natal ini di rumah kami masing-masing. Bapa, kami memohon ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, terima kasih atas proteksi yang Kau berikan. Kami mampu sehat, kami mampu bekerja, kami mampu melakukan kegiatan aktivitas kami seperti setiap hari yang kami lakukan. Tetapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, banyak sekali kendala, banyak sekali tantangan, banyak sekali hal yang berubah dalam dimensi kehidupan kami. Tuhan kuatkan kami. Kami tidak ingin menduakan apa yang menjadi berita kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan selalu memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan selalu menyertai kami, setiap langkah kami dituntun Tuhan. Ya Bapa, kami bawakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan dunia ini dari pandemi virus corona. Biarlah Tuhan juga menjaga satu kesatuan NKRI. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat Tuhan. Agar setiap para pemimpin negara Republik Indonesia membawa Bhinneka Tunggal Ika menjadi pesan, menjadi prinsip yang harus kami hidupi setiap hari. Ya Tuhan, kami juga bawa ke dalam doa Jemaat-Mu HKBP Villa Indah Permai, seluruh orang tua yang menghidupi remaja Naposo Bulung dengan biaya-biaya yang mungkin mereka masih minta. Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan tangan dinginlah yang Kau berikan. Biarlah Tuhan juga menjaga kesehatan orang tua kami. Parhalado kami Tuhan, berikan hikmat Tuhan agar terus menjadi contoh, terus menjadi motivasi dalam hidup kami. Dan kami selalu hidup dengan bersemangat bersuka cita. Natal ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kami. Ya Bapak, kami bawa pribadi lepas pribadi setiap panitia yang melayani Engkau melalui live streaming pada hari ini. Tuhan berkati apa yang mereka cita-citakan. Juga berkati setiap rencananya. Tuhan yang pimpin hidupnya. Agar kami semakin tahu bahwasannya Tuhan selalu menyertai hidup kami. Ya Bapak, inilah kami anak-anak-Mu. Biarlah Engkau menyertai hidup kami selalu. Kami yang berada di rumah Tuhan, banyak pergumulan kami, di pikiran kami masing-masing. Tuhan Yesus cerahkan kami. Tuhan Yesus jangan rebut sukacita kami.
Biarlah kami semakin kuat menghadapi tantangan pergumulan. Adalah proses hidup kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi. Kirain harus begini, nggak kerekord. Sakit kan? Makin sakit ya. RWB Studio mempersembahkan Teras Iman Podcast bersama Pendeta Yohanes Butar-Butar. Jangan-jangan ada nih, lu sok-sok nyepikin David nih. Jangan deh, Bang. Jangan disebut. Bongkar apa? Jangan disebut-sebut. Dalam dong. Nah, Bongkar ya? makin panjang ini. Iya, tutup saja. Tutup saja. Tutup saja pembicaraan kita di saat ini. Biar nanti kita buka lagi. Iya, karena kopi kita sudah dingin. Minum dulu ya, minum. Minum dulu, karena ada kopi, Ada kitab. ada firman Tuhan. Teras Teras yuk. Diskusi seputar kehidupan, cinta, dan teologi. Ada Alkitab, ada kopi. Teras yuk.